Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen, kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan bersama saya Avalita Gifari dan tentunya Syarifah kita yang cantik sekali, Syarifah Raihana. Masya Allah. Assalamualaikum Syarifah. Waalaikumsalam Kak Gimana Giva. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih lancar juga puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nih Syarifah, kita di episode kali ini nih pemirsa Oksigen akan membicarakan tentang tantangan keimanan dalam kemodernan. Oke, ini penting juga sih dibahas ya. Menarik ya, mungkin agak relate sama episode pertama kali ya. Iya, betul. Syarifah. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin Syarifah bisa menyampaikan nih ke pemirsa Oksigen bagaimana mengenai hal ini. Oke, terima kasih Kak Giva. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat Oksigen di rumah yang dimuliakan Allah, tantangan keimanan dalam kemodernan. Betul. Sebenarnya tantangan keimanan itu udah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Coba kita renungin kalau misalnya kita hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, apakah kita akan menjadi Sayyidina Abu Bakar yang rela mengorbankan jiwanya, hartanya untuk membantu dakwah Rasulullah SAW, atau kita malah menjadi Abu Lahab yang mati-matian menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita seorang muslim yang hidup di zaman sekarang ini, banyak kemodernan, banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, yang mana semua urusan kita jadi dipermudah. Dengan satu genggam HP, urusan kita jadi gampang. Dari hal yang positif sampai yang negatif, kita bisa lakuin semuanya. Nah, maka tantangan bagi kita seorang muslim ini, gimana kita bisa manfaatin semua itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Gimana kalau misalnya, apakah hal tersebut, apakah kemodernan dan teknologi itu bisa mendekatkan pikiran kita, hati kita, perilaku kita, lisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah justru semua itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka PR bagi kita yaitu bagaimana caranya kita menghadapi tantangan keimanan ini, yaitu kita menghadapinya dengan ilmu dan adab. Tentunya Rasulullah SAW pada saat itu juga menciptakan suatu kemodernan saat beliau hijrah ke Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Rasulullah juga membuat badan keamanan masyarakat dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan masyarakat Madinah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, teknologi kemodernan haruslah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan teknologi dan kemodernan ini kita haruslah menjadi muslim yang cerdas. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga derajat orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Jadi haruslah kemodernan teknologi menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Kak Giva. Masya Allah Syarifah. Nah, aduh nggak ada habis-habisnya nih Syarifah memukau aku ya setiap episode ya. Dan mungkin teman-teman pemirsa Oksigen di rumah juga ingin bertanya nih sama Syarifah setelah ini. Boleh. Tapi jangan kemana-mana ya Syarifah ya, karena kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi nih teman-teman dalam Tausiah Harian Ramadan bersama saya Avalita Gifari dan juga Syarifah Raihana di sini. Nah, sudah siap ya untuk dijawab sama Syarifah Raihana nih pertanyaan-pertanyaan pemirsa Oksigen di rumah? Insya Allah. Siap ya? Insya Allah siap. Oke, Syarifah. Nih, terkadang pada zaman modern seperti saat ini seringkali kan kita dapat bentrokan gitu ya, antara kebebasan dan aturan agama yang bertabrakan. Dan selalu didalihkan pada kembali pada niatnya gitu, dalam tanda kutip ya. Ini sebenarnya apakah selamanya bisa dibenarkan atau bagaimana? Kalau kebebasan itu bertentangan dengan ajaran Islam
tentu aja nggak bisa dibenarkan. Kita kembali lagi kepada hadis tentang niat. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada niatnya, setiap perbuatan ada niatnya, dan setiap orang itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya hanya untuk apa-apa yang diniatkannya. Kalau kita lihat dari hadis ini, betul seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Tapi balik lagi nih, apa dulu yang kita kerjain? Kalau yang kita kerjain itu udah jelas salah, bertentangan, udah jelas salah, bertentangan dengan agama kita, itu nggak bisa dibenarkan. Begitu, Kak. Oke, contohnya seperti apa sih, Syarifah, yang mungkin cocok nih sama era-era saat ini? Oke, mungkin salah satu contohnya ketika kita lagi ngumpul-ngumpul sama teman, ya kan? Kemudian kita ditawarin minum-minuman. Mungkin kita bisa aja mikir, oh ya udah deh, nggak apa-apa minum khamar gitu kan, buat mempererat silaturahmi, biar makin nyantai ngobrolnya, biar makin nyambung ngobrolnya. Nah itu nggak bisa kita jadikan alasan, niatnya bukan seperti itu, kayak gitu. Oke, berarti yang sudah jelas salah nih pemirsa Oksigen, jangan dibilang kan tergantung niatnya. Itu tetap tidak bisa dibenarkan. Oke, selanjutnya nih Syarifah, bagaimana caranya agar diri kita ini mampu memahami bahwa iman bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan secara instan nih Syarifah, dan butuh banyak pengorbanan, apalagi bagi masyarakat urban nih yang sudah modern. Oke, jadi iman itu tidak bisa didapatkan secara instan dan butuh pengorbanan. Coba kita ingat-ingat lagi sejarah Rasulullah dalam memperjuangkan agama ini. Beliau tidak hanya mengorbankan nyawanya, tapi juga harta, jiwa keluarganya dikorbanin untuk berdakwah di jalan Allah. Para sahabat-sahabat Rasulullah juga begitu, mengorbankan hartanya, semuanya yang mereka punya, mereka kasih untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat kita yang ada di zaman sekarang ini, muslim yang ada di zaman ini, yaitu caranya dengan memperbanyak sejarah, membaca sejarah Rasulullah. Gak cuman itu, kita juga memperkuat iman kita dengan menuntut ilmu. Iya, karena iman itu sudah harus ditanam dari sedini mungkin, bahkan dari dalam kandungan seorang ibu. Makanya kalau mau keimanan kita meningkat, perbanyak ilmu agama. Nah, apalagi buat kita yang udah dewasa ini, gak ada kata telat buat menuntut ilmu. Teruslah menuntut ilmu walaupun kita sesibuk apapun, begitu Kak. Oke, berarti sesibuk apapun kita harus tetap belajar ya Syarifah. Dan sebagian orang ada yang menggambarkan nih Syarifah, bahwa terlalu taat dengan aturan agama adalah sesuatu yang kaku atau kuno gitu ya. Apa benar muslim mengajarkan umatnya untuk memiliki pemikiran seperti itu? Tentu aja enggak ya. Islam itu agama yang indah, kata Rasulullah. Islam itu adalah agama hingga akhir zaman. Agama yang paling fleksibel. Bahwasanya kita nih dalam beragama itu nggak dibikin susah sama Allah. Kayak misalnya contohnya sholat. Kalau misalnya kita lagi sakit, kita harus sholat. Kalau misalnya kita nggak bisa berdiri, kita boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk juga, kita boleh sambil berbaring. Jadi Islam itu agama yang paling mudah, agama yang paling gampang. Dan juga sebenarnya agama Islam tidak mengajari umatnya untuk berpikiran kuno dan kaku. Kita itu, umat Islam itu diajarkan sama Allah, diajarkan sama Nabi Muhammad untuk berpikiran modern. Umat Islam ketika ada seorang muslim yang mampu bersaing di bidang sains, teknologi sekelas dunia, ketika hal itu bisa membuat manfaat untuk orang lain, maka itulah sebaik-baiknya manusia. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oke Syarifah, yang terakhir nih, jadi sikap bagaimana yang harus kita amalkan dalam merawat iman kita dalam modernisasi? Oke, dalam merawat iman kita dalam modernisasi, yaitu tentunya dengan memperbanyak ilmu agama. Iman itu kan harus ditanam, harus dipupuk agar menjadi kuat dan kokoh. Nah, caranya itu dengan memperbanyak ilmu agama dan juga jangan meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Minimal ibadah-ibadah wajib jangan ditinggalin.
kemudian jauhkan juga kemaksiatan-kemaksiatan yang sering kita lakukan. Betul. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Syarifah Raihana. Alhamdulillah sudah terjawab semua ya pemirsa Oksigen. Pertanyaannya di rumah. Semoga kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa dijawab di episode selanjutnya ya Syarifah ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, pemirsa Oksigen, dan jangan lupa untuk saksikan terus Tausiah Harian Ramadan di jam yang sama di setiap harinya. Saya Prati Gifari dan juga Syarifah Raihana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.